Halo semua, selamat datang di channel Brokoli OPTC, di mana di channel ini gue bakalan ngepost konten-konten tentang One Piece Treasure Cruise. Nah, di video pertama gue ini, gue pengen ngasih video tentang tips dan trik ke kalian yang baru memulai ataupun baru ingin memulai game One Piece Treasure Cruise ini. Gak perlu pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama, reroll. Bagi kalian yang gak tahu reroll itu apa, intinya sih kayak ngulang bikin akun berkali-kali sampai lu dapat karakter yang lu incer itu. Itu yang namanya reroll. Kalau yang sering main gacha game udah tau lah apa reroll itu. Nah emang kalau main game OPTC ini wajib reroll? Jawaban simpelnya sih enggak. Cuman gue jamin lu bakalan struggle di awal-awal game kalau lu nggak punya karakter-karakter yang bakal gue rekomen ini. Oh ya, BTW website yang lagi gue gunain ini namanya One Piece Treasure Cruise Database. Nah di website ini kalian bisa nyari tahu info tentang karakter-karakter yang kalian pengen tahu, sama kalian juga bisa ngebuat tim juga di sini. Jadi kalau kalian pengen ngecek website ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung aja ke karakter pertama yang gue recommended, yaitu Luffy and the Straw Hat Pirate Start of a Full Scale War. Karakter-karakter yang bakal gue recommended ini Captain Ability-nya atau leader skill-nya itu yang rainbow semua ya, atau yang ngeboost semua karakter. Kenapa? Soalnya kalau lu baru pertama kali main, pasti lu karakter lu masih limited, boxnya juga masih limited, lu nggak punya banyak variasi dari kelas karakternya sama warna karakternya. Kalau lu nggak punya, jadi kalau lu punya unit yang ngeboost semua kelas sama warna itu, ini valuable banget buat new player. Oke, jadi Luffy dan Straw Hat Pirate ini dual unit ya. Jadi yang bisa di switch gitu, diganti-ganti, ada karakter, makanya ada karakter Captain Ability 1 dan karakter Captain Ability 2. Kita langsung bahas aja yang pertama, yaitu yang Captain Ability 1. Dia nge-reduce cooldown spesialnya sendiri sebanyak pattern di awal battlenya. Kemudian dia nge-boost semua karakter. Itu intinya ya, kalau kita pengen tahu apa rainbow karakter atau bukan. Boost attack of all karakter by 4.75. 4,75 ini udah gede banget, apalagi kalau buat dual unit ini udah gila sih. Kemudian HP-nya sebanyak 1,5 dan recover 1000 HP at the end of each turn, yang artinya dia recover mulihin 1000 HP di setiap akhir turnnya. Dan nah ini sentence yang terakhir ini yang buat dia menurut gue valuable banget. Make all special that apply class or type restricted buff apply to the whole crew, yang artinya jadi kalau lu punya unit yang spesial yang contohnya ngeboost attack, dia ngeboost attack tapi cuman untuk karakter yang strength karakter atau karakter yang warna merah. Nah kalau dia unit yang Luffy ini lu jadiin kapten, dia bakal ngeboost, diganti strength-nya itu untuk ngeboost semua karakter. Nah itu valuable banget untuk newer player. Makanya gue recommend banget ini unit Luffy ini. Oke, karakter Captain Ability kedua hampir sama kan. Dia cuman bedanya dia ngeboost kali 5 kalau lu punya orb atau slot yang sama dengan tipe dengan tipe karakter Captain Ability keduanya, yaitu kalau nggak salah Dex dia. Oke kan bener, Dex. Kemudian dia juga sama ngeboost HP 1,5, recover HP 1000, sama make all specialnya juga sama. Nah, dual kaptennya ini kalau kalian udah nyalain spesialnya unit Luffy ini, dia bakal jadi dual kapten. Dan dual kapten itu nge-reduce 4 turn dari spesialnya. Kemudian dia juga ngeboost attack dari semua karakter sebanyak 5,25. Ini salah satu multiplier yang paling gede di game kalau nggak salah. Yang kedua, yang pertama itu kalau nggak salah Roger sama Whitebeard 5,5 sekarang multiplier di game yang paling gede. Dan untuk kalau meta yang sekarang sih menurut gue itu kali 5. Cuman kalau lu punya Captain Ability yang kali 4 itu masih bisa, cukup. Yang itu minimum banget sih yang kali 4 multiplier buat menurut gue. Kemudian kalau dia punya jadi kalau 5,25 kalau dia punya orb yang sama, kemudian kali 5 kalau orb yang nggak sama. Kemudian juga HP 1,5, recover HP 2000. Jadi kalau lu masuk 2 unit jadi 4000, itu gila sih. Sama sentence tadi, at the end of the each turn
ngeboost special sama apply class type restricted buff. Jadi gue bakal recommended banget ini unit ke newer player, soalnya ini valuable banget. Oke, kita langsung aja ke karakter yang kedua, yaitu Roger V1 atau versi 1. Soalnya ada yang versi 2 sekarang kan, sama Roger Newgate yang baru ini, yang sama keluar sama Luffy and Destroyer tadi. Tapi gue recommended yang ini, Goldie Roger, Captain of the Roger Pirate. Dia adalah Psy unit, tipenya kelasnya Free Spirit dan Slasher. Langsung aja ke Captain Ability. Kita sentence pertama kita abaikan dulu aja. Boost attack dari semua karakter 4,5, HP 1,3, dan ini utility-nya mantep banget sih. Remove despair duration completely. Ini despair ini salah satu debuff yang nonaktifin Captain Ability kita, namanya despair. Jadi dia nge-remove semuanya, ngilangin semua despair itu ke Captain kita. Ya itu mantep banget sih. Kemudian if you use Divine Departure, itu dari nama spesial dia, Divine Departure ini. Kalau kalian pakai spesialnya, nah baru Captain Ability berubah jadi kali 5, tapi selama 3 turn doang. Tetap ini valuable banget sih unit Roger ini. Sebelum ada Luffy Destroy Head Pirate Crew, Roger ini karakter yang paling bagus menurut gua. Oke, itu Roger. Kemudian karakter yang ketiga, Luffy Sanji. Mana dia? Ini dia. Luffy Sanji, Faithful Friends at the Battlefront. Unitnya dia dual unit kayak Luffy Straw Hat tadi. Tipenya Fighters Free Spirit sama tipenya Strength sama Style. Oke, Captain Ability yang pertama. Captain Ability Luffy ini, jika HP-nya di atas 99%, di awal turn dia ngeboost attack semua karakter dikali 4 atau 3,5 otherwise kalau dia HP di bawah 99%. Kemudian dia ngeboost HP dari semua unit 1,2. Nah, dia sama punya mekanik yang OP juga menurut gue yang keren, yaitu allow HP overfill up to 2 times max HP. Jadi dia bisa ngelewatin batas HP-nya dia. Jadi bisa HP 100.000, dia bisa nge-heal sampai 200.000. Itu kayak gitu sih intinya. Captain Ability keduanya sama, multiplier-nya cuma lebih kecil, dia 3,75 sama 3,25, tapi dia ngeboost dia nge-recover HP 1000 di akhir turn. Itu aja sih. Nah, ini kalau dua Captain Ability-nya, dia ngeboost if HP is above 99%, sama dia ngeboost attack karakter kali 5 kalau dia punya HP di atas 99%, tapi 4,5 kalau HP di bawah 99%, kemudian ngeboost HP 1,2, recover HP 1000 di akhir turn, dan ngelewatin batas HP-nya, nge-heal-nya. Oke, jadi itu Luffy Sanji. Ini karakter yang gue recommended ketiga. Selanjutnya yaitu Shanks, Red Hair Pirate. Nah, ini nih. Red Hair Pirate fighting for the sake of their friend di dual unit juga. Ini banyak banget dual unit yang gue recommended, tapi emang bagus-bagus sih unit ini. Shanks unit ini sih pribadi udah jarang gue lihat dipakai jadi kapten, cuman udah jadi lebih ke sub sih, jadi kru. Sekarang udah jarang jadi kapten, tapi ini masih valuable banget sih kalau untuk pemain baru jadiin kapten. Captain Ability pertama, boost attack of all karakter 3,5, HP 1,2. Nah, dia juga membuat orb warna biru beneficial atau jadi positif untuk semua karakter. Kemudian dia nge-reduce silence duration by 10 turn atau special bind. Atau special bind yang bisa dibilang spesialnya spesial lu itu ntar di nggak bisa dipakai soalnya di bin di rantai. Kemudian karakter Captain Ability yang kedua, ngeboost attack semua karakter 3,25, HP 1,2. Tapi kalau dia yang kedua ini ngebuat orb warna kuning jadi beneficial untuk semua karakter. Kemudian nge-reduce silence juga 10 turn. Nah, dia juga nge-reduce damage taken by 10%. Ini bagus sih, ada lebih lebih fleksibel. Kemudian dual karakter Captain Ability-nya ngeboost attack semua karakter 4,5.
bukan kali 5, ini 4,5 doang. 1,2 HP, ngebuat quick sama saya atau yang biru sama kuning jadi beneficial untuk semua karakter. Reduce special bind 10 turn, sama reduce damage taken atau damage reductionnya 20%. Nah juga di akhir turn dia 1000 kali ngedamage musuhnya sebanyak 1000 kali attack karakter ini in typeless damage to all enemy at the end of each turn depending on how many perfect is scored that run. Jadi tergantung berapa banyak perfect yang kalian bisa pencet atau kalian tap itu. Jadi kan di bawahnya ada note-nya nih. Kalau 0 perfect, 0 attack, 1 perfect itu 5 time attack, 2 perfect itu 13 kali attack-nya, dan seterusnya. Jadi ya itu Shining Screw. Bagus banget sih ini unit. Oke, kita ke unit terakhir yang gue recommended ini, yaitu Sober Mask aka Sanji. Stealth Black Sanji ini dia unit normal unit biasa, satu unit class power half free spirit, type-nya quick. Base captain ability-nya, ini captain ability biasa. Oke. Captain ability-nya itu nge-reduce cooldown special semuanya 1 turn. Nge-boost attack all karakter 3,5, boost chances of getting tandem orbs atau orb yang TND, ada tulisan TND ini. Kemudian ngebuat TND orbs ini beneficial untuk semua karakter juga. Nah, jika karakter ini punya tandem orb, dia nge-boost their attack jadi 4,25. Jadi di center around tandem orb ini sih unit Sanji ini. Jadi lo kalau punya karakter yang bisa nge-increase chance buat dapetin tandem slot ini, bagus banget sih untuk Sanji ini. Dia juga Rainbow Captain. So ya, itu Sanji, dan itu beberapa unit yang gue recommended banget untuk beginners, kalian yang baru mulai bermain OPTC ini. Nah, ada unit-unit lain juga yang gue recommended, ini lebih ke kayak quality of life unit bisa dibilang. Yang pertama itu Jack. Nah, ini 6 star formnya, ini aja. Nih 6 star formnya tadi, 6 star plusnya nih. Nah, dia captain ability-nya dia rainbow juga, cuma 3 doang itu. Tapi dia nge-boost EXP-nya. Jadi kalian bisa naikin level lebih cepat kalau kalian punya Jack ini. Jadi enak banget sih. Beruntung banget kalau kalian bisa punya unit ini, sama misalkan kalian juga dapat Roger, itu udah nice banget sih untuk mulai akun pakai itu Jack. Jadi ini unit buat nge-boost XP untuk naikin level akun kalian lebih cepat. Kemudian yang kedua itu Buggy. Captain Buggy ini biasa aja sih captain ability-nya. Ini kayak boost attack karakter yang punya cost-nya 40 atau less. Jadi setiap unit itu ada kalau dia punya cost-nya itu 40, di bawah 40 dia ngeboost attack-nya 1,5. Kalau iya benar, reduce di HP of all karakter HP untuk karakter dengan cost 41 0,5. Nah, ini tapi sentence terakhir ini sih yang penting. Dia nge-guarantee duplicating a drop upon completion of the island. Jadi dia intinya misal kalian habis selesai misi, selesai ngerjain quest stage, dapat drop. Nah, dia bisa ngeduplikat drop itu. Tapi random ya, nggak tergantung misal kalian mau drop ini jadi di duplikat, nggak, tapi random ini. Nah, itu Buggy. Kemudian Komurasaki ini dia Komurasaki Oiran Final Moment, ini 6 star. Oke, ini yang ini di quick unit. Intinya dia ngeboost quick dan in karakter attack kali 4, ngebuat quick dan in orbs jadi beneficial. Kemudian recover 0.5 this karakter recovery. Jadi terus dia juga each time you hit perfect, the reduce damage juga 20%. Nah, ada line terakhir ini yang penting juga, dia ngeboost berry-nya atau koinnya yang kita dapetin dari quest banyak kali 2. Kalau kalian kurang koin, bisa cepet sih nge-farming konten pakai ini kalau kalian ini kehabisan duit. Nah, itu Komurasaki. Ini terakhir yang recommended lainnya yaitu
yang quality of life Kaido. Yang version 1 the Dex unit. Nah, Kaido the strongest creature. Keren banget sih ini. Apa namanya? Artworknya. Jadi intinya Kaido ini kalian kalau pengen speedrun atau konten nggak mau lama-lama, nggak mau nge-stalling itu, kalau kalian pengen cepet gunain Kaido. Nah, dia itu kelas kapten, striker powerhouse, nge-reduce cooldown striker powerhouse sebanyak 2, ngeboost attack 4 kali 4, HP 1,25. Nah, ini yang terakhirnya deals 400 time character attack index damage to all enemies. Intinya setiap akhir turn dia bakal do damage sebanyak 400 kali 400 attack-nya dia itu, jadi 400 kali berapa nih? Dari 2000, coba itu sendiri. Pokoknya itu setiap akhir turn. Tuh parah sih. Jadi itu beberapa unit yang gue recommended kalau kalian emang pengen nge-reroll. Oke, kita ke tips selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kedua, yaitu level up, nge-leveling up karakter sama naikin level akun kalian. Gampang sih sebenarnya, kalian tinggal bisa main story aja. Kalau masih awal-awal tuh naiknya juga bisa cepet banget sih. Nah, cuman kalau kalian udah stuck di level tertentu, jangan agak susah naiknya gitu ya. Nah, kalian perlu ke power up yang ada di tab event itu, terus kalian pergi ke rookie karakter recruitment quest ini. Nah, ini kalian bisa pilih yang mana aja sebenarnya, ngasih XP-nya sama, tapi ini banyak banget sih. Cuma gue pribadi nyaranin di sini yang Usopp. Di sini bisa dapat EXP banyak sama dapat kura-kura juga. Kalau kalian nggak tahu, kura-kura itu yang salah satu EXP item buat naikin level karakter kalian. Juga dapat di sini. Jadi sekalian naikin level akun sama naikin level karakter kalian. Oke, jadi kalau kalian punya Jack atau temen Jack itu wajib pakai sih. Jack, jadi EXP-nya tuh 1,2. Ya kan, double EXP-nya kalau di 6 plus. Sama dia shape-nya juga house shape, ini kapalnya dia juga ngeboost EXP juga. Oke, kita langsung aja tes. Oh ya, BTW kalau kalian punya pertanyaan soal One Piece Treasure Cruise ini, kalian bisa chat di kolom komentar di bawah. Nanti gue sebisanya bakal jawab. Oke, kita langsung aja. Easy banget sih, Kak. Iya, ini easy banget sih. Ini kalian juga yang level masih rendah juga pun masih easy banget, bisa pokoknya. Oke, nah ini kura-kuranya yang bakal jadi bahan EXP buat karakter kalian. Kura-kuranya itu juga bisa kalian jual dan dapat berriesnya banyak banget. Jadi itu salah satu kegunaan dari kura-kuranya, yang Hime Turtle itu. Oke, bos terakhir Usopp. Dia ngebin karakter kita. Pattern, tapi nggak masalah soalnya dia bosnya nyawanya dikit HP-nya. Langsung aja. Ya. Open miss juga tetap bisa. Kita lihat EXP-nya dapat berapa kalau dengan double jack sama kapal house ship itu. $42.000, banyak sih itu. Oke. Jadi total 42.000 dapat EXP-nya, additional sama berriesnya sebanyak berapa? 30.000. Ini udah banyak banget sih. Ini kita bisa jual aja, misal Hime kita jual 3 Hime itu, kan banyak banget, 15.000 ya. Kita jual aja semuanya karena kita nggak perlu. Itu tips untuk naikin level tuh di karakter recruitment quest itu. Kalian sebenarnya bisa pilih yang mana aja boleh, karena ngasih XP-nya sama kalau nggak salah ini semuanya. Jadi ya itu cara buat naikin level akun sama level karakter. Kita lanjut ke tips yang berikutnya. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu gem investment and recommended banner.
atau bagaimana cara kita menginvestasi game kita, dan kira-kira banner apa yang harus kita pilih yang untuk kalau kita pengen narik, apa yang harus dipilih bannernya. Jadi kalau untuk investasi game bagi pemain baru, gue recommended banget itu wajib nge-invest game-nya ke karakter box. Karakter box ini yang ada di bawah kanan ini, yang angka 1835 sama 2550 itu. Total punya gua di akun gue itu ada 2550 gem box space-nya. Dan untuk pemain baru kalau nggak salah dapatnya itu 500. Nah itu untuk kalian yang emang bener-bener pengen invest banget ke game ini, 500 itu nggak bakalan cukup. Itu pasti kalian bakal narik banyak banget karakter sih. Jadi nggak bakal cukup kalau cuma 500 doang. Jadi saran gua untuk player baru, untuk ngebeli box space di tavern nih ada sebanyak 2 kali seminggu lah. Paling nggak kalian nge-invest game kalian 2 minggu. Setiap seminggu itu nge-invest 2 jam. Jadi total 10 ya. 1 jam itu 5, ngebuka 5 slot baru. Kalau 2 jam 10, jadi gue recommended banget kalau untuk player-player baru invest game seminggu sekali itu 2. Itu wajib banget sih. Kemudian jangan pernah gunain game kalian untuk bisa dibilang kayak kalian udah kalah quest. Itu jangan nge-revive, pokoknya jangan pernah nge-revive menggunakan gem. Itu kalau kalian itu nge-revive pakai gem itu udah bodoh banget sih menurut gue. Terima aja kekalahannya gitu. Nggak perlu pakai gem, itu ngebuang-buang gem doang. Itu karena gem ini valuable banget. Dan untuk rekomendasi banner apa yang harus kita pilih? Nah, di OPTC ini ada beberapa tipe banner ya. Ada Sugo Fest banner biasa, ada yang namanya Super Sugo Fest, seperti yang kayak sekarang ini namanya Super Sugo Fest. Kemudian ada Kizuna Sugo Fest, ada Treasure Map Sugo Fest, sama ada Support Sugo Fest. Nah, yang paling kalian harus wajib tahu itu, yang paling yang harus kalian pull itu, yang paling wajib itu namanya Super Sugo Fest. Karena di Super Sugo Fest ini ada unit yang nggak ada di Sugo Fest biasa. Itu kayak unit misalnya kalau di yang di sini itu kayak Roger Newgate ini Super Sugo Fest unit, jadi cuma ada di Super Sugo Fest, nggak ada di Sugo Fest biasa. Kemudian Yamato juga, Monkey ya, Luffy yang ini juga, Kid juga yang ini Super Sugo Fest unit. Kemudian juga ada unit yang ada di Kizuna Sugo Fest, itu cuma unit yang ada di Kizuna Sugo Fest, contohnya kayak Toki, ada Kaido yang krunya itu, sama ada Esabo dan yang lain-lainnya juga ada itu yang namanya Kizuna Sugo Fest. Tapi gue kurang recommended unit-unit itu, walaupun bagus sih, ada yang bagus banget bener kayak Toki. Cuma gue kurang recommended untuk pemain yang free to play gitu, untuk narik di Sugo Fest yang itu Kizuna Sugo Fest, Treasure Map Sugo Fest itu sama. Itu gue kurang recommended untuk player-player baru karena biasanya rate-nya jelek dan kurang worth it sih. Oke, kita langsung itu aja menurut gue. Dari tips nomor 3 kita lanjut aja ke tips nomor 4. Oke, selanjutnya tips keempat yaitu dupe management, atau bagaimana cara kita memanage karakter yang kita dapetin sama atau duplikasinya. Pertama kita ke list dulu, gue bakal kasih contoh. Misalnya kita punya karakter sama, misalnya gue punya Vander Decken sini kan ada. Nah, gue saranin untuk setiap unit yang dupe yang lu dapet itu lu bintangin yang baru dapet. Untuk yang lu evolve buat bintang 6 nya lu bintangin, dan lu simpen juga yang bintang 5 nya ini lu bintangin juga. Nah, untuk yang ketiga misalnya kalian punya ada 3 lebih dari 2 ini, kalian bisa masukin yang ini, unit ini kita fit buat anuin salah satu dari potensial ability nya yang masih kelok ini. Bisa kalian masukin kayak gini contohnya. Kita masukin, kita pilih tinggal potensial ability apa yang ingin kalian digunain. Cuman ini masih ke unlock ya, kalian harus remit break dulu untuk nge-unlock semua ini. Jadi ini salah satu update yang ada di One Piece Treasure Cruise beberapa minggu sebelumnya, ini berguna banget sih. Jadi misal kita pilih Barrier Pierce, masukin,
dapat slot masukin aja nggak apa-apa. Nah jadi 2 kan sekarang nih, ada 2 di situ. Oke, kalian jadi bisa lakukan itu. Nah kalau bagi kalian yang unitnya itu nggak worth it untuk dimasukin dupnya itu ke dalam karakter itu, kalian bisa jual karakternya, tapi jangan jual yang di sini ya, sell ini, tapi kalian masukin jual di bazar. Nah di Rally Bazar ini kalian bisa dapat ngejual unit, misal kayak Deken tadi. Deken cuma udah kita masukin, kalian contohnya kalian bisa jual di sini. Nah dapat poinnya itu bisa kalian tukar di sini item. Ini berguna banget karena item di sini ada yang valuable, yaitu kapalnya Deken, yaitu Flying Dutchman. Ini ada beberapa kapal sini ya, cuman yang recommended banget ini kapal Flying Dutchman karena dia ngeboost attack sama dapat EXP. Jadi kalian bisa pakai kapal ini kalau belum punya host ship itu, karena host ship itu kalian harus beli dulu pakai 30 rainbow gem. Jadi itu cara kita memanage dupe. Kita ke tips yang terakhir dan yang kelima. Tips yang kelima dan yang terakhir yaitu play the game and have fun. Jadi kalian bisa main game ini tuh senang-senang aja, nggak perlu mikir apa-apa dulu, yang penting main aja dulu nih game, nggak perlu mikir susahnya atau apanya. Gue recommended lu main story dulu. Kalian mainin main storynya karena di sini kalian bisa dapat banyak banget gem. Misalnya aja nih kayak di Alabasta, di Albana dapat 10 gem. Kemudian kalian di Skypia 10 gem. Kemudian kayak main di Ennis Lobby 5 gem, ini juga 5 gem. Jadi salah satu cara kalian untuk dapat gem secara cepat yaitu mainin main story-nya. Karena cara lainnya itu untuk dapetin gem yang cepat itu ya main event. Cuman karena kalian mungkin masih baru-baru, nggak belum punya unit yang bener-bener kuat banget, jadi itu bisa dikesampingkan dulu. Kalian fokusin aja dulu ke main story. Oke, sekian video dari gua tentang tips dan trik untuk orang-orang yang baru mulai bermain OPTC ini atau untuk pemula. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian, karena alasan gue memulai channel ini yaitu untuk membantu orang-orang yang masih belum terlalu paham soal PTC ini dan sekaligus untuk memperbesar komunitinya. Mohon maaf banget kalau video ini masih kurang maksimal, dan untuk video selanjutnya gue bakal nyiapin video tentang cara team building dan ngejelasin buff dan debuff yang ada di OPTC. Nah untuk kalau kalian juga punya ngasih ide ke gue apa video selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa langsung gabung ke Discord gue udah bikin Discord. Link Discordnya ada di kolom deskripsi. Oke, kayaknya itu aja. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.